Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1741, Misi Raja Dunia 4. Namun, itu mungkin tidak bisa menahannya lama-lama. Tidak heran tidak ada seorang pun yang berhasil menembus lapisan surgawi ke-14. Semakin jauh mereka pergi, semakin sulit jadinya. Siyu telah mengontrak 6 dewa zaman. Di tim utama, selain Baby Ginseng, semua orang sudah berhasil menerobos. Selain itu, Beast Siyu, seorang pria dengan kekuatan pertarungan super dewa tingkat menengah, merasakan kesempatan untuk menembus lapisan surgawi ke-14. Jika itu adalah Beastamers lainnya, mereka mungkin membutuhkan 10 dewa zaman untuk menyamai kualitas Siyu dan hewan peliharaan lainnya. Pada saat yang sama, kesengsaraan petir, tidak mudah untuk ditahan. Tidak semua Beastamers memiliki konfigurasi hewan peliharaan yang mewah seperti Siyu. Saat ini, tim Siyu sangat prihatin dengan apa yang dikatakan Raja Dunia. Hanya Shorty, Turtle, dan Little Kuas yang mengalami depresi, seolah-olah mereka telah kehilangan $100 juta dan masih mengalami depresi. Jangan khawatir, masih ada peluang di masa depan, kata Baby Ginseng. Tapi senyum bahagia di wajahnya menunjukkan bahwa dia senang karena Shorty dan yang lainnya tidak bisa menerobos. 11 dan yang lainnya mengerutkan bibir. Ia mengira orang nomor 1 di tim, Ginseng Baby, bisa dilampaui oleh hewan peliharaan tim kedua kali ini. Mereka kecewa. Siyu memanggil Ling dan berkata, Kaisar luar angkasa dan yang lainnya masih berada di luar langit. Hubungi mereka kembali dan beritahu mereka bahwa saya telah kembali ke alam Donghuang. Roger, Tuan, kata Ling. Di langit berbintang, orang-orang di sini belum bubar, dan bahkan Jenderal Dewa Matahari sudah pergi. Masih ada puluhan ribu kapal perang yang singgah di sini. Di kapal perang planet biru, Kaisar luar angkasa dan yang lainnya sedang menunggu kembalinya Siyu. Saat ini, kucing permata menerima pesan Ling. Di kapal perang, kucing permata itu mendongak dan berkata, semuanya, Siyu telah kembali. Mereka berada di planet Raja Dunia sekarang. Ayo kembali juga. Siyu sudah kembali, kata Lin Feng. Dia cukup cepat. Aku bertanya-tanya mengapa Raja Dunia mencarinya. Jangan bilang dia ingin mengakui anak baptisnya, gumam kucing permata. Apa katamu? Prediksi burung hantu bertanya. Tidak, tidak ada apa-apa. Kucing permata menutup mulutnya dan berkata, baiklah, ayo kembali. Kucing permata tidak ingin para pengikut Raja Dunia, seperti Jenderal Dewa Matahari, mendengar hal ini. Jika diadili karena masalah sekecil itu, ia akan menangis sampai mati. Kekuatan Jenderal Dewa Matahari benar-benar membuat takut kucing itu sekarang. Terlalu menakutkan untuk secara langsung memobilisasi kekuatan begitu banyak bintang di laut kosmik. Ah, kapan itu akan menjadi begitu kuat? Meskipun mereka adalah ras super yang lahir di planet Raja Dunia, dibandingkan dengan bentuk kehidupan bintang dewa super puncak, kekuatan tempurnya tampaknya jauh lebih rendah. Saat ini, di kapal perang planet biru, Donghuang dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka melihat duel star yang berantakan dan alam semesta yang sudah redup, dan sebuah batu besar di hati mereka benar-benar jatuh. Setidaknya, setelah 4 orang suci yang super dewa dihancurkan, tidak akan ada faksi yang menjadi ancaman bagi planet biru. Setelah sekutu 4 keluarga suci melihat kekuatan Siyu, mereka pasti tidak akan bosan. Demi 4 keluarga suci yang ditakdirkan untuk dihancurkan, mereka datang untuk menjadikan planet biru yang berada di puncaknya sebagai musuh. Bagaimanapun, Siyu telah melihat Raja Dunia sekarang. Sama seperti bagaimana Siyu melihat penguasa kosmik di wilayah penguasa, tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan Siyu dan Raja Dunia. Itu setara dengan memiliki kartu pengecualian kematian pada Siyu. Di kam yang sama, bahkan ahli super dewa puncak seperti Jenderal Dewa Matahari pasti tidak berani gegabah menyentuh Siyu tanpa perintah Raja Dunia. Planet biru telah hilang, saat kapal perang planet biru pergi, 10.000 ras di langit berbintang menyadarinya. Apakah Siyu sudah kembali? Saat mereka menyaksikan kapal perang planet biru pergi, semua ras di langit berbintang terdiam. Kedua duel transenden ini bisa dikatakan sebagai pertarungan tertinggi di atas level mereka sejak zaman kuno. Pada tingkat dewa, sangat mudah untuk membunuh level 6 yang transenden. Itu sungguh menakutkan. Sampai saat ini,
belum ada yang mengetahui kekuatan Siyu yang sebenarnya. Bagaimanapun, Siyu memiliki lebih dari 10 hewan peliharaan. Dalam situasi saat ini, siapa yang tahu kartu truf apa yang disembunyikan Siyu? Sekarang, bahkan Dewa Super yang telah melampaui level tinggi pun sangat takut pada Siyu. Tingkat ketakutannya bahkan melebihi Kaisar Si dari Dong Huang. Kaisar Si terjatuh dan keluar. Bab 1742, Sekilas Sejuta Tahun, 1. Saya menyerah. Pada saat ini, orang-orang yang terkena pukulan Siyu ada di mana-mana. Saat kapal perang Blue Planet menghilang, di kapal perang Star Crow Rache, Zafai menghela nafas panjang dan menggelengkan kepalanya. Apakah kamu sudah menyerah untuk melampaui dia? Kata Minggu. Itu tidak memalukan. Lihatlah wajah-wajah asing yang memancarkan aura kuat. Mereka mungkin adalah ahli tingkat dewa yang terbangun dari zaman kuno. Mereka juga orang-orang yang menembus batas beberapa kali. Bahkan mereka terlihat panik dengan keberadaan Siyu. Ayo berbaring. Bukan karena para jenius ini tidak menyadari bahwa tidak peduli betapa berbakatnya mereka, ada lebih banyak lagi orang abnormal di alam semesta yang luas. Ini juga merupakan bentuk kesadaran diri untuk bisa mengenali perbedaan. Di kapal perang kosmik Crow Rache, nenek moyang super surgawi dari kosmik Crow Rache telah muncul pada suatu waktu. Ia melihat ke dunia luar dan berkata, laut kosmik akan segera berubah. Aku ingin tahu apa yang akan dipikirkan oleh 4 dewa zaman Beastamers lainnya ketika mereka mendengar rumor tentang Siyu. Jika tidak ada dukungan dari para ahli yang telah melampaui level tinggi atau bahkan puncak level dewa super di belakang mereka, mereka yang berada di level yang sama mungkin akan hidup dalam bayang-bayang Siyu. Namun, dikatakan bahwa percepatan kondensasi asal-usul transenden kali ini dikendalikan oleh bentuk kehidupan kosmik ke-6. Akan seperti apa arah pertempuran ini? Dewa super berelemen waktu lama sepertinya merasakan sesuatu yang buruk dan berkata, kali ini, ras gagak kosmik harus mencoba yang terbaik untuk berkeliaran di luar dan tidak terlibat. Zafai dan Minggu memandang orang tua itu dan menundukkan kepala untuk menerima ajarannya. Pada saat itu, seluruh laut kosmik dikejutkan oleh duel transenden ini. Nama Siyu sudah tersebar luas di laut kosmik. Sekarang, nama Siyu akan menjadi lebih menakutkan. Ini karena dia telah menghancurkan 4 orang suci sendirian dan memonopoli sistem 4 orang suci sendirian. 4 dewa super suci telah dihancurkan. Jelas sekali bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengan Siyu dalam sistem kepercayaan ini di masa depan. Dapat dikatakan bahwa jika nama 4 dewa super suci sangat terkenal di alam semesta, reputasi Siyu lebih dari sekedar penjumlahan dari mereka. Alam Dong Huang. Siyu telah lama menunggu turunnya kapal perang dari planet biru. Ketika banyak wajah familiar muncul, Siyu melihat salah satu sosok itu dan berkata dengan terkejut, Kaisar Senior Si. Anda di sini juga. Kapan? Di antara kerumunan itu ada Kaisar Senior Si. Kaisar Si turun dan berkata, kapan kamu memulai pertempuran? Kupikir kamu tidak peduli dengan situasiku, kata Siyu sambil tersenyum. Saya sudah memiliki firasat bahwa Anda akan memenangkan pertempuran ini. Apakah kamu datang atau tidak, itu tidak penting. Kaisar Si menggelengkan kepalanya. Singkatnya, ada baiknya kamu baik-baik saja, kata Kaisar luar angkasa. Selanjutnya adalah perang salib melawan 4 keluarga suci. Itu benar, itu benar. Saya sudah lama tidak menyukai mereka, kata Lin Feng. Meski duel transenden dikatakan tidak melibatkan keluarga, bagaimana tidak? Jika orang yang melawan Siyu bukanlah master sekte dari 4 keluarga suci, tetapi orang lain, maka memang mungkin untuk tidak melibatkan keluarga tersebut nanti, karena kekuatan pertempuran terkuat dari 4 keluarga suci masih ada. Jika Siyu kalah dan terbunuh, itu tidak akan melibatkan planet biru. Ini karena planet biru masih memiliki setumpuk kekuatan tempur super dewa dan Kaisar Si. 4 keluarga suci tidak akan bertindak gegabah. Namun, sekarang kekuatan pertempuran terkuat dari 4 keluarga suci telah mati, pilar inti keluarga telah hilang. Bahkan jika Dong Huang tidak melahap bisnis dan faksi dari 4 keluarga suci, faksi lain tidak akan melepaskan orang yang begitu populer. Faktanya, meski faksi lain tidak ikut campur, 4 keluarga suci juga akan berada dalam kekacauan karena kematian leluhur mereka. Tidak ada 4 evolusi suci yang tidak menginginkan posisi tertinggi itu. Jika Kaisar sudah jatuh, kelompok, pangeran, pasti akan gelisah. Semuanya, jangan khawatir,
Hal semacam ini tidak penting. Ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan denganmu selanjutnya. Tentang Raja Dunia yang bertemu denganku barusan. Ketika Siyu selesai berbicara, Kaisar Si dan yang lainnya. Tatapan tertuju pada Siyu. Ketika apa yang dilakukan Siyu berkaitan dengan tingkat kosmik, mereka tidak akan bertanya lebih jauh, tetapi sekarang Siyu telah mengambil inisiatif untuk menyebutkannya, mereka harus mendengarkan dengan cermat. Itu berarti itu mungkin sesuatu yang penting. Kemudian, Siyu memandang Kaisar Si, Kaisar luar angkasa, bahkan kucing permata, Senior Lu, dan yang lainnya. Itu hanya misi Raja Dunia. Itu dia. Lepasnya bentuk kehidupan kosmik ke-6 mungkin menimbulkan ancaman tertentu terhadap laut kosmik. Setelah itu, tempat ini mungkin akan menjadi kacau. Sedangkan saya, karena saya mempunyai ciri-ciri khusus, saya dipercayakan oleh Raja Dunia dengan tanggung jawab yang berat untuk menjalankan sebuah misi. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk kembali. Selama aku tidak ada, Raja Dunia akan lebih menjaga planet biru. Semuanya, berhati-hatilah, tapi saya akan menyelesaikan misinya secepat mungkin dan kembali. Anda tidak perlu khawatir. Ini, Siyu melemparkan 2 sumber transendensi ke kucing permata. Kucing permata itu tampak terkejut. Untuk ini, aku serahkan padamu untuk belajar, guru kucing. Jika tidak ada gunanya, kalian atur untuk membaginya. Saya tidak membutuhkan ini untuk saat ini. Dengan kekuatan saya saat ini, saya tidak terlalu bergantung pada sumber transendensi. Tidak bisakah kamu mengajakku untuk misi ini? Kucing permata itu tidak menyangka Siyu tidak akan membawanya setelah menjadi perlombaan doa bintang terkuat. Mungkin tidak kali ini, kecuali kamu menandatangani kontrak penjinakan binatang denganku. Siyu melihat ke mobil. Saya tidak mau. Kucing permata itu langsung menolak. Meskipun Siyu sangat kuat, dia adalah kucing bebas. Bab 1743, Sekilas Sejuta Tahun, 2. Jika ia tidak menandatangani kontrak dengan siapapun, bukankah itu masih super surgawi? Di sisi lain, apakah hewan peliharaan Siyu super surgawi? Mustahil. Kamu tidak bisa bahkan jika kamu menginginkannya. Anda sudah berada pada tingkat super surgawi. Aku tidak bisa mengontrakmu, kata Siyu. Aku bisa. Burung hantu prediksi sangat ingin mencoba. Saya berada di level dewa. Bagaimanapun, burung hantu itu tanpa sadar pernah dikontrak oleh kepala sekolah generasi pertama Imperial Capital University. Tidak ada lagi yang bisa dikontrak oleh Siyu. Itu benar-benar lingkaran setan, menghilangkan harga diri para astrolog. Aku tidak mau, kata Siyu. Kamu harus menemani guru burung hantu, kekuatanmu hanya akan kuat jika kamu menggunakannya bersama-sama. Aku akan menyerahkannya padamu selama periode waktu ini. Kamu hanya tidak menyukaiku. Dalam bentuk humanoid guru burung hantu, itu dianggap cantik. Ia sangat marah pada Siyu hingga dadanya bergetar. Tidak disangka Siyu akan bersikap tidak sopan. Bagaimana kalahnya dengan kucing itu? Semuanya tertawa. Siyu juga tertawa. Singkatnya, misi ini melibatkan transmigrasi melalui ruang dan waktu. Hanya nyawa yang memiliki kontrak dengannya yang dapat melakukan perjalanan bersama. Dengan koneksi kontrak, konsumsi teleportasi Ki dan lainnya akan jauh lebih kecil, tetapi jika itu melibatkan non-kontraktor lain, maka, tubuh kecil Ki mungkin tidak dapat menahannya. Terlebih lagi, tidak masalah jika guru kucing dan guru burung hantu tidak ada saat ini. Little Z telah menyelesaikan kontrak bintang dengan mereka dan telah mengukir proyeksi kekuatan mereka. Jika perlu, Little Z juga bisa menggunakannya sebagai kucing kecil. Meskipun kualitas skillnya jelas lebih rendah dari mereka, itu bisa dilakukan dengan berbagai buff. Hati-hati, semua orang dengan bijaksana tidak bertanya tentang misi CUT, tapi beberapa orang, seperti klon pohon dunia, sudah menebak apa itu. Itu adalah sesuatu yang istimewa tentang Siyu, sebuah misi yang hanya bisa diselesaikan oleh Siyu. Time Sprite, Kaisar Wu, Permaisuri, Kaisar Naga, Dewa Naga, dan yang lainnya semuanya sangat pintar, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Itu melibatkan ruang dan waktu. Ini memang misi yang sulit. Kalau dipikir-pikir, itu pasti sangat terkait dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Ini menyangkut stabilitas laut kosmik. Jika ada perselisihan antara Kaisar Kosmik, tingkat Dewa Super hanyalah angka. Itu tidak jauh berbeda dengan tingkat Dewa di mata tingkat Dewa Super.
Tidak peduli berapa banyak orang yang meninggal. Lebih baik tidak membiarkan badai berdarah seperti itu terjadi. Misi Siyu mungkin sangat sulit. Misi ini sangat terburu-buru, jadi saya tidak akan berbasa-basi lagi dengan semua orang. Saya berencana untuk segera berangkat dan kembali ke Blue Planet untuk bersiap nanti. Saya akan menyerahkan urusan planet Raja Dunia kepada semua orang. Kalian bisa menangani 4 keluarga suci sesuai keinginan kalian, kata Siyu. Lupakan tentang jamuan perayaan. Siyu, Lu Qinyi, Panda Senior, dan yang lainnya memandang Siyu ketika mereka melihatnya pergi dengan tergesa-gesa lagi. Mereka merasa sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak dapat mengejar Siyu. Setiap saat, mereka tidak dapat membantunya sama sekali. Hah, apa yang salah? Tidak apa, jangan khawatir, aku pasti akan kembali dengan selamat. Kues semacam ini, bukan pertama kalinya aku melakukannya. Bukankah itu hanya arkeologi transmigrasi? Meski tidak terkait dengan keselamatan alam semesta dan keselamatan Qi, rasa penasarannya tetap membuatnya menjelajah dengan antusias 100%. Karena Raja Dunia, si pembuat teka-teki ini, tidak mengatakan apapun, dia bisa menyelidikinya sendiri. Beberapa hari kemudian, planet biru, Siyu mulai melampaui kesengsaraan petir keempat. Bagaimanapun, kesengsaraan surgawi ini hanya memberi Siyu lebih banyak tekanan untuk pertama dan kedua kalinya. Pertama kali, kesengsaraan petir datang tiba-tiba, dan Siyu tidak siap sama sekali. Satu-satunya dewa zaman, Susu, tidak begitu mahir dalam melawan kesengsaraan petir. Hewan peliharaan lainnya tidak bisa menolak sama sekali. Jika bukan karena bis Siyu, Siyu akan berada dalam bahaya saat itu. Dari sini, dapat dilihat bahwa konfigurasi Siyu pun sangat sulit untuk menahan kesengsaraan petir pertama. Bisa dibayangkan betapa menyedihkannya orang lain. Mungkin itu adalah langkah yang tidak berdaya untuk menghindari kesengsaraan petir dengan tidur. Dan menyegel dirinya sendiri. Kedua kalinya juga tiba-tiba. Siyu dan yang lainnya juga menghabiskan banyak usaha, tapi untungnya, pada saat itu, skill Susu dan Ling semuanya ditingkatkan. Ada beberapa keterampilan surgawi transenden yang relatif mengagumkan. Baru setelah itu hal itu berlalu. Baru pada ketiga kalinya Siyu menciptakan keterampilan untuk menahan kesengsaraan petir untuk hewan peliharaannya menjadi lebih mudah. Adapun saat ini, dengan kemampuan fusi dua masa kehidupan, kesengsaraan petir dapat dihancurkan dengan santai, bahkan jika itu berada di lapisan surgawi ke-14. Tidak peduli betapa menantangnya dia di lapisan surgawi ke-14, dia tidak mungkin bisa membunuh kekuatan pertempuran dewa super tingkat tinggi, bukan? Setelah mengejutkan kesengsaraan petir di seluruh planet biru, Siyu mencapai lapisan surgawi ke-14 tingkat dewa. Bahkan tidak termasuk kekuatan bis Siyu, dia masih bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa super tingkat menengah jika dia bekerja sama dengan hewan peliharaan lainnya sendirian. Termasuk fusi bis Siyu, jelas bukan masalah untuk bisa dibandingkan dengan dewa super tingkat atas. Dimanapun dia berada, dia adalah seorang ahli. Siyu semakin percaya diri dalam menjalankan misi ini. Gelombang ini, apa yang terjadi? Invasi super surgawi. Selama petir kesengsaraan, 5 dewa super di planet biru terbangun. Tidak perlu gugup, Siyu sedang mengalami kesengsaraan petir. Suara pohon dunia masih melekat di hati 5 dewa super di planet biru. Transendensi kesengsaraan lainnya, bukankah dia baru saja melampauinya belum lama ini? Dia menerobos ke lapisan surgawi ke-12 tingkat dewa dengan begitu cepat. 5 makhluk super surgawi di planet biru tidak mengerti. Ini terlalu sakit. Mereka merasa bahwa mereka telah dikalahkan sepenuhnya oleh Siyu. Pohon dunia, selama kamu bahagia, kata pohon dunia. Tutup pintumu. Saat berbagai tempat di planet biru bergetar, Siyu mengepalkan tinjunya di bawah pengepungan sekelompok hewan peliharaan dan berkata, perasaan ini sangat bagus. Karena aku sudah menerobos, sekarang waktunya berangkat. Bab 1744, Sekilas Sejuta Tahun 3. Apakah Raja Dunia mengizinkan kita berangkat ke planet biru karena lebih mudah bertransmigrasi ke planet induk kita, atau karena sesuatu? Apakah kau akan pergi? Pada saat ini, kehendak planet biru juga memperhatikan Siyu dan bertanya. Ya, aku pergi. Siyu menatap hantu di langit. Hati-hati, hanya itu yang bisa dikatakan oleh kehendak planet biru. Tentu saja, kalian juga, kata Siyu.
Setelah penyerahan kehendak planet biru selesai, Siyu dan yang lainnya tiba di Pulau Ruang dan Waktu. Sejak kebangkitan Mythical, Siyu dan yang lainnya tidak pernah datang ke sini. Rencana Siyu untuk masuk ke 5 dinasti hanya terhenti setelah 3 dinasti. Dia belum pernah ke era totem. Siyu tidak menyangka transmigrasi keempatnya akan dilakukan di bawah perintah Raja Dunia Kosmik. Qi, apakah kamu siap? Semuanya, apakah kamu siap? Setelah Siyu bertanya, hewan peliharaan itu mengangguk. Konyol. Ada juga orang seperti bulu yang masih berteriak-teriak konyol. Tidak pernah menyangka akan mengalami kegembiraan seperti itu setelah mengikuti Siyu. Pertama, dia membunuh 4 orang suci yang super dewa, lalu dia melihat Raja Dunia. Kemudian, tepat setelah itu, dia harus bertransmigrasi ke masa lalu untuk bertemu dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Seru. Rasanya meski sedikit kurang beruntung di paruh pertama hidupnya, ia tidak memiliki penyesalan dalam hidup ini. Bawa aku ke sana. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi, kan? Bulu berbisik. Dia bertanya pada Siyu untuk kesekian kalinya apakah dia ingin menyimpannya. Apakah aku terlihat tidak beruntung? Kata Siyu. Kami telah mengalahkan 4 orang suci yang super dewa. Itu semua berkat kamu. Tanpa Anda, saya tidak akan percaya diri untuk melakukan kontak dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6. Melawan tingkat kosmik, Bulu sangat menantikannya. Tenang, ini bukan perkelahian, ini PY. Apa, PY? Saat lawan kuat, jika Anda bisa memainkan kartu emosional, tidak akan ada pertarungan. Wu Eleven dan yang lainnya biarkan Bulu belajar lebih banyak. Di alam semesta ini, tidak hanya terjadi perkelahian dan pembunuhan, tetapi juga cara hidup dunia. Jika dia bertarung dengan makhluk kosmik ke-6 di masa lalu, bukankah makhluk kosmik ke-6 di ruang ini juga akan mendapatkan ingatan yang relevan? Sebaliknya, jika dia berteman dengan bentuk kehidupan kosmik ke-6 di masa lalu, bukankah dia akan memiliki pendukung kuat lainnya setelah kembali? Singkatnya, karena Raja Dunia telah mengirim mereka ke masa lalu, bentuk kehidupan kosmik ke-6 di masa lalu pasti akan lebih mudah untuk diajak bicara. Kemudian, saat Qi muncul, Siyu mengeluarkan giok ruang waktu dan berkata, Qi, aktifkan. Baiklah Qi mengambil giok ruang waktu dan berkata, kalau begitu aku akan mengaktifkannya. Oke, Siyu mengangguk. Saat Qi menyuntikkan kekuatan ruang dan waktu, Qi tiba-tiba berkata dengan terkejut, Cahaya merah muda dan putih menyelimuti giok dan Qi ruang waktu. Qi berkata dengan heran, Siyu. Apa yang salah? Koordinat waktu yang dicatat oleh giok ruang waktu berasal dari era mistis planet biru. Itu adalah saat ketika 3 ras asing menyerbu planet biru. Oh, Siyu juga terkejut. Kemudian, lampu transmigrasi berwarna merah muda menyelimuti mereka. Planet biru, era mitos. Saat ini, planet biru sedang mengalami bencana. Turunnya Space Behemoth, Space Worm, dan Abyss Evil God mewarnai planet biru dan indah di galaksi terpencil dengan lapisan asap perang yang tebal. Dari langit berbintang, planet biru itu sudah lama berlubang. Sebagian besar lautan telah diwarnai dengan warna gelap, dan sebagian besar wilayah laut telah ditempati oleh dewa jahat jurang neraka. Tanahnya juga berantakan. Perang hebat terjadi di mana-mana. Monster abnormal yang tak terhitung jumlahnya bertarung dengan berbagai ras di planet biru, disertai dengan pembunuhan dan melahap. Bahkan sesekali terdengar auman raksasa yang datang dari ruang yang hancur. Dengan kilatan cahaya, Siyu dan yang lainnya muncul di sebuah pulau di laut yang belum tercemar. Saat mereka tiba, Siyu dan yang lainnya merasakan tipisnya kekuatan alam. Pada saat yang sama, ia juga merasakan ketidaklengkapan kekuatan hukum di dunia ini. Kekuatan mereka sedikit banyak telah terpengaruh dan ditekan. Jika mereka ingin menggunakan kekuatan tempur penuh mereka mungkin akan menyebabkan planet ini bergetar. Namun, dampaknya tidak terlalu besar. Bagaimanapun, planet biru sudah sangat rusak. Di mana ia bisa pecah jika dihancurkan lagi? Ini tidak akan lebih buruk dari berakhirnya perang, bukan? Aduh. Setelah tiba, Qi langsung menutup mulutnya, air mata berkaca-kaca. Akhirnya, ia kembali ke era mistis. Setelah disentuh, Ioli berambut merah muda yang melayang di udara melihat sekeliling dengan penuh semangat. Meskipun Qi dapat bertransmigrasi kembali dengan kekuatan Raja Alam Kosmik, setelah kembali ke sini,
hal pertama yang ingin dilakukan Qi bukanlah menyelidiki bentuk kehidupan kosmik keenam, tetapi menggunakan kekuatan pertempuran yang diperolehnya dari Siyu untuk menghancurkannya, musuh yang telah menindasnya sebelumnya. Dengan kekuatan Qi saat ini, lupakan tentara tingkat dewa yang menindasnya, ia bahkan tidak takut pada bos mereka dan tingkat dewa super itu sekarang. Sekarang, Qi memegang senjata dewa bintang spasial, versi sprite waktu yang disempurnakan yang ahli dalam percepatan waktu, perlambatan waktu, penghentian waktu, pembalikan waktu, dan keterampilan dewa waktu lainnya. Kaisar Ginseng pernah berkata bahwa ruang adalah raja, dan waktu adalah yang tertinggi. Sekarang dia memiliki kekuatan ganda yaitu ruang dan waktu, tidak berlebihan baginya untuk melawan dewa super di atas levelnya, bukan? Jika level dewa dalam tim tidak memiliki kemampuan untuk melampaui level dewa super, mereka tidak harus tetap berada di tim. Apakah ini era mitos? Kata Siyu. Kehendak planet biru mungkin telah bertarung dengan raksasa kosmik. Hukum di sini sudah hancur. Meski tidak terlalu serius, sepertinya itu disebabkan oleh dewa jahat jurang dan cacing luar angkasa. Bab 1745, sekilas sejuta tahun, 4. Ya, Ibu Blue Planet memang telah beberapa kali bertarung dengan raksasa kosmik tersebut. Setiap saat, kedua belah pihak terluka. Setelah mereka pulih, mereka bertarung lagi. Singkatnya, itu berlangsung sangat lama. Saat ini, planet biru masih berada di puncak level dewa. Itu tidak terlalu kuat. Qi, bisakah kamu memastikan berapa lama kita bisa tinggal di ruang waktu ini? Siyu bertanya. Tentu, kita bisa tinggal sekitar 1 tahun. Jika saya bisa menembus level dewa zaman, saya bisa tinggal lebih lama. Hanya setahun. Siyu bertanya. Baiklah, kata Qi. Hampir sama, kata Siyu. Kalau begitu, mari kita lakukan secepat mungkin, kata Qi. Tidak perlu terburu-buru. Apakah kamu tidak ingin balas dendam? Siyu tersenyum dan berkata, kami tidak kekurangan hari-hari itu. Mengapa kami tidak mengajakmu terlebih dahulu dan menemukan orang-orang yang menindasmu sebelumnya untuk membalas dendam satu persatu? Apakah ini akan membuang-buang waktu? Kata Qi. Itu tidak sia-sia. Qi, apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak mengerti mengapa Raja Dunia ingin kita bertransmigrasi dari planet biru? Bukankah karena bertransmigrasi ke planet induk mungkin menghabiskan lebih sedikit energi? Ling, beritahu dia, kata Siyu. Yah, sepertinya Anda sudah menganalisanya juga, Guru, kata Ling. Qi, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu ditangkap oleh banyak orang di planet biru? Ya, saya merasa kesukaan mereka terhadap saya bahkan lebih tinggi daripada kesukaan mereka terhadap Blue Planet, kata Qi. Benar, kata Ling. Jika era aktif tingkat kosmik ke-6 terjadi pada saat ini, coba tebak mengapa para penyerbu ini sangat menyukai Anda. Qi berpikir sejenak sebelum matanya perlahan melebar. Tiba-tiba, Qi juga menyadari. Saat itu, saya adalah satu-satunya time sprite di seluruh alam semesta. Dengan kata lain, bentuk kehidupan kosmik ke-6 pernah menangkap time sprite secara sembarangan di seluruh rentang kosmik. Para penyerbu ini mungkin datang ke planet biru untuk menyerang pada awalnya, tetapi setelah mengetahui keberadaan saya, mereka segera berubah menjadi menangkap saya. Ini berarti ada hadiah bentuk kehidupan kosmik ke-6 pada time sprite di alam semesta. Faktanya, mungkin saja mereka tidak datang dari tanah terkontaminasi dan sarang induk cacing untuk menyerang planet biru. Mereka murni datang untuk menangkap saya setelah mengetahui tentang terkadang sprite di planet biru. Mereka bahkan mungkin adalah bawahan dari bentuk kehidupan kosmik ke-6. Pasukan penguasa kosmik memiliki bawahan dari berbagai ras. Tidaklah aneh jika bentuk kehidupan kosmik ke-6 menggabungkan berbagai ras. Petik 2. Oleh karena itu, jika tebakan kita benar, selama kita memulainya, kita dapat dengan cepat memperoleh informasi tentang bentuk kehidupan kosmik ke-6. Raja Dunia tidak memberi tahu kami, dan dia bahkan tidak bisa memberi tahu kami penampilan, nama, dan kemampuan bentuk kehidupan kosmik ke-6, jadi kami hanya bisa menyelidikinya sendiri, kata Ling. Dimulai dari Blue Planet, ini adalah petunjuk kecil dari Raja Dunia untuk menghindari kita mengambil terlalu banyak jalan memutar. Apakah begitu? Kata Qi. Mungkin juga kita terlalu banyak berimajinasi. Hal ini disebabkan karena bertransmigrasi ke planet asal kita akan menghemat lebih banyak energi. Siyu tersenyum dan berkata, tapi bagaimanapun juga, kita tidak kekurangan 2-3 hari ini.
3 tingkat super surgawi. Bukankah ini sempurna? Aku akan menjadi lawanmu untuk melatih kemauanmu. Jika Anda dapat melatih kehendak surgawi super Anda melalui mereka dan menerobos dewa zaman, mengembangkan keterampilan perjalanan ruang waktu hingga transenden, kita dapat memiliki lebih banyak waktu. Hore! Ki setuju dengan kedua tangannya dan berkata, saya ingin membunuh. Baiklah, tunggu dulu, saya ingin mengalahkan level super dewa di depan seseorang yang saya kenal. Sebelum kita melawan penjajah, bisakah kita menarik naga leluhur dan yang lainnya sebagai penonton? Saya ingin mereka mengagumi kekuatan Time Sprite saya. Mengapa tidak? Kata Siyu. Yah, saat ini, aku bertanya-tanya apakah ras Wind Kirin telah dimusnahkan. Aku bertanya-tanya seberapa kuat Dewi Wa versi muda, Dewa Kuno Banteng Emas dan yang lainnya mungkin bahkan belum mencapai tingkat dewa, kan? Petik 2. Bab 1746, Turunnya Era Mitos 1. Siyu dan Qi berdiskusi dengan sangat baik. Mereka ingin membalas dendam bersama. Namun, selalu ada beberapa pria yang tidak romantis di tim. Ling berkata, Tuan, sayangi dia. Selain bertengkar dalam pikiranmu, bisakah kamu mempertimbangkan situasimu sendiri? Oh, Siyu dan Qi tercengang. Tuan, apakah Anda yakin bahwa dalam kondisi Qi, dia bisa melawan level Dewa Super? Setelah tertegun, Siyu mengutuk. Dia menepuk kepalanya dan berkata, ini semua salah Qi, karena telah menyesatkanku. Bukankah aku ingin dia mewujudkan mimpinya? Setelah Qi mendengar pengingat Ling, ekspresinya membeku. Ekspresi Qi berubah pahit. Tiba-tiba ia menyadari bahwa seperti yang Siyu katakan, tidak masalah jika menunda 1 atau 2 hari dengan berurusan dengan Dewa Super di sini. Namun, jika Qi menyelesaikannya, itu akan menjadi masalah besar. Karena dia baru saja bertransmigrasi, kondisinya saat ini sudah tidak stabil. Jika dia bertarung dalam pertarungan super dewa dan kondisinya jatuh, waktu mereka bisa bertahan di ruang waktu ini akan menjadi lebih singkat. Mungkin dalam pertempuran, Siyu akan langsung diusir dari ruang waktu ini. Inilah faktor yang mungkin menghambat usaha mereka. Tidak ada gunanya mengambil risiko demi kesempatan Dewa Zaman. Bagaimanapun, mereka hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, misi ini akan berakhir. Qi masih hanya cocok untuk tidur, kata Ling. Kembali ke penjinak binatang. Ruang dan tidur dengan giok ruang waktu. Serahkan misi ruang waktu ini kepada kami. Jangan membantu secara membabi buta. Misi ini bukan lelucon. Belum terlambat bagimu untuk mewujudkan impianmu setelah kami memiliki kemampuan untuk bertransmigrasi kembali ke era mistis. Qi, 04 Qi. Tidak mudah bagiku untuk datang, kata Siyu. Jika aku tidak melakukan apapun, itu akan sangat menyedihkan. Kalau begitu, tidak apa-apa jika kita tidak bisa bertarung sekuat tenaga, tapi seharusnya tidak menjadi masalah bagi ini untuk menyerang, kan? Qi, jika saatnya tiba, lemparkan skill ke musuhmu untuk melampiaskan amarahmu dan biarkan orang yang kamu kenal melihatmu dari sudut pandang yang berbeda. Kalau begitu, biarkan aku menyelesaikannya. Bagaimana tentang itu? Tentu saja, pada akhirnya kamu juga bisa membalas dendam secara pribadi. Dengan cara ini, hal itu tidak akan mempengaruhi kondisiku, tapi aku bisa mewujudkan impianku. Siyu tersenyum. Ya, mata Qi berbinar. Dia sangat puas. Itu saja. Ling menghela nafas. Itu tidak bisa berbuat apa-apa pada Siyu dan yang lainnya. Namun, menjaga suasana hati hewan peliharaannya memang merupakan salah satu dari sedikit kelebihan Siyu. Misi ini memang sangat sulit. Itu harus terus-menerus mengingatkan Siyu dan yang lainnya untuk tidak main-main. Selanjutnya, Siyu dan yang lainnya merumuskan rencana. Dengan kata lain, yang pertama menangkapmu adalah cacing luar angkasa. Mereka adalah orang pertama yang mendapatkan informasi Anda. Raksasa kosmik telah melawan kehendak planet biru dan tidak terlalu memperhatikan Anda. Adapun Dewa Jahat Jurang Neraka, pada awalnya ia hanya memperluas wilayahnya. Hanya setelah cacing luar angkasa ingin menangkapmu untuk waktu yang lama, mereka menyadari keberadaanmu. Ya, Qi mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Space Worm ini dulu. Mereka mungkin adalah bawahan dari bentuk kehidupan kosmik ke-6, atau mereka mengetahui informasi tentang bentuk kehidupan kosmik ke-6. Tentu saja, mungkin juga dia murni ingin memakanmu dan mewarisi kekuatan perjalanan spasialmu. Ling,
Pindai dunia, kata Siyu. Diterima. Ling mengikuti permintaan Siyu dan mulai memindai dunia, mencari 3 tingkat Dewa Super. Namun, tidak lama setelah Ling mulai memindai, ekspresinya tiba-tiba berubah. Menguasai. Apa yang salah? Kata Siyu. Lihat. Ling baru saja memindai ketika menemukan cacing tingkat dewa tidak jauh dari sana, bukan, sekelompok cacing luar angkasa. Tidak ada serangga super ajaib di kelompok cacing luar angkasa ini. Bukan itu yang dicari Siyu dan yang lainnya. Namun, apa yang mereka lakukan saat ini membuat Ling sangat marah. Itu membagikan hasil pemindaian dengan Siyu. Lalu, Siyu langsung terdiam. Apakah ini sudah berakhir? Ayo pergi. Kemudian, Siyu dan yang lainnya dengan cepat berteleportasi ke suatu tempat. Siyu berhenti di langit. Di bawahnya ada sebuah pulau yang sangat besar. Di masa depan, tanah ini sudah hilang sama sekali. Seharusnya tenggelam. Untuk saat ini, sepertinya sudah mengalami perang yang tragis dan menjadi tempat yang sunyi. Di tanah terpencil, kejadian yang mengejutkan Siyu dan yang lainnya terjadi. Makhluk dengan tubuh putih seperti rusa dan tubuh ringan dan ramping sedang melarikan diri di bawah awan kelabu. Pola hijau dan rambutnya yang seperti awan terlalu familiar bagi Siyu dan yang lainnya. Makhluk yang begitu anggun dan cantik dengan tubuh yang tampak seperti perwujudan angin adalah ras Kirin angin dalam kesan Siyu dan yang lainnya. Adapun Wind Kirin ini, itulah yang paling dikenal Siyu dan yang lainnya. Wind Kirin inilah yang menjadi kesempatan awal lahirnya Ling, pemilik fosil tersebut. Siyu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan pria kecil ini. Pada saat ini, ia mengalami pemandangan yang sama seperti yang dilihat Siyu dan yang lainnya dalam mimpi fosil. Dikejar oleh cacing luar angkasa. Ini adalah pulau balapan Kirin angin. Sayangnya, hanya itu yang tersisa. Ling, aku serahkan padamu, kata Siyu. Melihat pemandangan yang familiar ini, Siyu tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lagi pula, orang ini bisa dikatakan setengah Ling. Segera, Siyu mendarat di tanah. Di sisi lain, Little Wind Kirin berlari ke arahnya dengan ekspresi panik. Setiap kali ia menginjak tanah, angin sepoi-sepoi bertiup di sekitarnya. Rambut seperti sutra hijau biru yang lebih anggun di kepalanya juga berkibar tertiup angin. Itu sangat indah. Bab 1747, Turunnya Era Mitos 2. Tidak. Wind Kirin yang mungil dan lemah yang dipenuhi ketakutan dan kegelisahan ini masih sama seperti di mimpinya. Tanpa berpikir panjang, ia membalikkan Siyu ke punggungnya dan melarikan diri bersama Siyu. Siyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Persis sama seperti di mimpi. Itu masih sangat baik. Tapi anak kecil, kali ini tidak perlu lari. Berhenti. Setelah mendengar suara orang di punggungnya, Little Wind Kirin menjadi sangat bingung. Saat ini, Siyu dengan lembut menepuk kepalanya. Lihat ke belakang, monster itu telah ditangani. Mengaum. Diiringi suara Siyu, teriakan monster datang dari belakang. Tepat setelah itu, ia jatuh ke tanah dengan keras. Little Wind Kirin tanpa sadar berbalik dan tampak terkejut. Makhluk yang mengejarnya tadi. Monster yang sangat besar yang terlihat terbuat dari spesies berbeda dengan tubuh seperti semut berwarna ungu merah telah terkoyak oleh bila angin dan tergeletak di tanah. Cakar naganya yang tajam seperti anggota tubuh naga telah terpisah dari tubuhnya. Wajah iblisnya yang ganas dipenuhi rasa tidak percaya, seolah-olah ia telah mati dengan sisa keluhan. Angin kecil Kirin sangat terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa nyawa yang ingin diselamatkannya ternyata adalah seorang ahli super. Lagi pula, bahkan para tetua dalam perlombaan bukanlah tandingan monster-monster ini. Namun, apa yang lebih mengejutkan lagi bagi Little Wind Kirin masih akan terjadi. Pada suatu saat, Wind Kirin juga muncul di atas Space Worm. Tampaknya itu adalah monster yang telah dikalahkan oleh Wind Kirin ini. Melihat Wind Kirin ini, mata Little Wind Kirin berkaca-kaca karena merasakan kedekatan. Ia mengira bahwa itu adalah Wind Kirin yang terakhir. Tapi itu tidak menyangka, kalian, kedengarannya seperti seorang gadis kecil dan sangat bingung. Ia tahu setiap Wind Kirin. Meskipun merasakan kedekatan dari sumber yang sama, baik itu Siyu atau Ling, itu sangat asing. Jangan gugup, Anda bisa memperlakukan kami sebagai saudara jauh, kata Siyu. Yah, jangan takut, kami akan melindungimu. Ling menginjak angin sepoi-sepoi dan datang ke sisi angin kecil Kirin,
menggunakan kekuatan angin untuk menenangkan hatinya. Setelah melihat angin Kirin kecil ini, Siyu dan yang lainnya mengetahui bahwa angin Kirin Rache telah dimusnahkan. Ini karena Wind Kirin kecil ini adalah Wind Kirin terakhir. Semua keberuntungan dari Wind Kirin Rache telah terfokus padanya. Ling telah lama mendapatkan ingatannya secara maksimal melalui kekuatan seperti Mythical Revival. Dapat dikatakan bahwa Ling adalah reinkarnasi dari Wind Kirin ini dan mengetahui permasalahannya dengan sangat baik. Bakatnya sangat bagus, dan itu juga merupakan harapan dari Wind Kirin Rache. Ini juga yang menjadi alasan mengapa ras Wind Kirin yang hampir punah harus mengusirnya. Meskipun pengalaman berikutnya bahkan lebih bergelombang, Wind Kirin Rache tidak berhasil. Fosilnya terpelihara di era modern, memungkinkan Siyu berhasil menghidupkan kembali kekuatan ras Wind Kirin. Tapi, semuanya, angin kecil Kirin tersedak. Melihat ini, Siyu terus menyentuh kepalanya dan berkata, "Jangan sedih. Mungkin kerabat Anda masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali." Benarkah? Ia tidak dapat mempercayainya. Secara teori, kata Siyu, selama kita melenyapkan semua musuh sesegera mungkin dan membantu kehendak planet biru memulihkan kekuatan pemulihannya, dengan kekuatan planet induk kita, kita dapat sepenuhnya menghidupkan kembali kehidupan yang mati di planet ini. Selanjutnya, ikuti kami dulu. Kami sangat kuat. Selanjutnya, kami akan mengusir semua orang jahat. Saat itu, kami akan bertanya, Lord Blue Planet untuk menghidupkan kembali keluargamu. Ya, angin kecil Kirin sangat bersemangat. Kemudian, ia tampak sangat lelah. Tiba-tiba ia berkedip dan sedikit mengantuk. Tidur? Siyu tahu bahwa ia baru saja merasakan kesakitan karena rasnya dimusnahkan belum lama ini, jadi dia tidak ingin ia tetap terjaga. Saat ini, lebih baik tidur. Ling. Petik 2. Ling memasukkannya ke dalam ruang kapal perang dan berkata, "Sebelum kita kembali, mohon minta kehendak planet biru di dunia ini untuk menyelesaikannya." Baiklah. Siyu mengangguk dan berkata, "Bulu, kamu dapat menemukan lokasi raksasa kosmik tingkat dewa super yang bersembunyi di lubang kosmik, kan? Jika Anda ingin Blue Planet pulih, bukankah sebaiknya Anda menanganinya terlebih dahulu? Kalau tidak, itu tidak akan berhasil lagi." "Tidak masalah," kata Bulu. "Pencapaiannya di lubang alam semesta tidak setinggi pencapaian saya. Aku bisa mengeluarkannya kapan saja. Namun, dalam situasi Blue Planet saat ini, menariknya keluar saja akan menyebabkan cedera yang relatif serius pada Blue Planet. Saya menyarankan agar kita memulihkan kondisi planet biru terlebih dahulu sebelum menariknya keluar. Dengan cara ini, kerusakan pada Blue Planet akan relatif kecil, setidaknya tidak akan terjadi cedera kedua." "Apakah begitu?" Siyu berkata, "Baby Ginseng, kamu masih memiliki banyak kekuatan dunia yang tersimpan di dalam dirimu. Kuali Kaisar Surgawi, kan? Berikan ke Blue Planet nanti. Perbaiki biru. Cedera planet terlebih dahulu dan bangunkan dia. Kalau begitu, Bulu, keluarkan raksasa kosmik itu dan kami akan membunuhnya." "Tidak ada masalah dengan itu, kan?" "Yi, Roger, tidak masalah, tapi lewat sini." Bulu ragu-ragu. "Apa yang salah sekarang?" kata Siyu. Saat Blue Planet tertidur, ia mengeluarkan raksasa kosmik. Meskipun akan menyebabkan Blue Planet mengalami cedera hebat yang kedua, Blue Planet tidak akan merasakan sakit apapun. Lagi pula, dia sedang tidur. Tetapi jika kita memperbaiki planet biru terlebih dahulu dan membangunkan planet biru sebelum mengeluarkan raksasa kosmik itu, meskipun kerusakan pada planet biru akan relatif kecil, itu akan sangat menyakitkan. Lagi pula, ia sudah bangun. Bab 1748, Keturunan Era Mitos 3. Yang satu setara dengan operasi anestesi umum, dan yang lainnya setara dengan operasi sadar. Jadi, apapun yang terjadi, planet biru. Siyu. Di mana kamu mempelajari metafora aneh ini? Bulu berkata, "Jangan meremehkanku. Saya sudah hidup lama sekali. Saya sangat pintar dan tahu segalanya." Sudut mulut Siyu bergerak-gerak. "Ini tidak penting. Blue Planet telah selamat dari perang mitos yang tragis. Rasa sakit kecil ini tidak menjadi masalah sekarang." "Itu bagus." Bulu menghela nafas lega. Karena lawannya adalah raksasa kosmik tingkat dewa super, ia harus menganalisis lebih banyak dengan Siyu untuk mencegah Siyu mengatakan bahwa itu tidak profesional. "Ling, lanjutkan memindai," kata Siyu. Bulu,
Hancurkan semua cacing luar angkasa di sini dulu. Baby Ginseng, tetap di sini dan bantu Blue Planet memulihkan kekuatannya. Siyu memberi perintah. Bulu dan Baby Ginseng muncul. Ketiga hewan peliharaan itu mulai bekerja. Monyet kecil berambut merah menghilang dalam sekejap dan pergi melawan Space Worm di daratan ini. Adapun Baby Ginseng, ia berakar di tempat dan mengeluarkan kuali besar, bersiap untuk menyembuhkan planet biru. Mereka telah mengambil begitu banyak tenaga dari planet biru. Kali ini, mereka bisa membalas budi. Pada saat ini, Ki sedang terbang di sampingnya. Adegan tadi membuat Ki memikirkan banyak hal buruk. Bahkan jika Ki tidak bisa menyerang, perang mistis di planet biru harus berakhir. Jika tidak, lebih dari 90% ras di planet biru akan punah. Menguasai. Ling terus memindai, tetapi setelah memindai beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah. Tuan, Dewa Jahat Jurang sedang bergerak ke arah kota Istana Naga. Tampaknya sedang bersiap untuk memasuki wilayah Laut Timur. Di era mitos, wilayah Laut Barat langsung hilang akibat invasi Dewa Jahat Jurang Neraka. Kemudian, Dewa Jahat Jurang ingin menyerang wilayah Laut Timur berkali-kali, namun dihentikan oleh kota Istana Naga. Hal ini terutama karena tidak ada bentuk kehidupan yang kuat di wilayah Laut Barat. Baik itu malaikat atau iblis, wilayah mereka tidak berada di lautan. Namun, wilayah timur berbeda. Dengan monster besar seperti kota Istana Naga, jika Dewa Jahat Abis ingin menempatinya sepenuhnya, ia harus melewati naga leluhur terlebih dahulu. Siyu. Ki melayang di samping Siyu seperti roh mengambang. Mendengar kata-kata Ling, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah. Ayo kita lawan Dewa Jahat Jurang Neraka ini terlebih dahulu. Aku akan menangani Space Worm nanti. Apa yang salah? Siyu bertanya. Aku punya teman baik yang merupakan anggota kota Istana Naga. Ia mati dalam perang dengan Laut Abis. Ki memandang Siyu dengan penuh semangat. Seharusnya ini perang. Kamu masih punya teman di Dragon Palace City. Kenapa aku tidak mendengarmu mengatakannya sebelumnya? Siyu terkejut. Ki berkata, karena itu kenangan yang buruk. Aku ingin mengubah segalanya setelah aku menjadi lebih kuat, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Baiklah, tidak masalah. Kalau begitu mari kita bantu kota Istana Naga melawan Laut Jurang terlebih dahulu dan biarkan Bulu bertarung sendiri di sini. Setelah ia membunuh secara sembarangan, mungkin cacing super surgawi akan terpikat olehnya. Ya, Ki mengangguk. Dewa Jahat Jurang Neraka memanglah yang paling harus mereka hadapi. Pertama, Susu tidak menyukai pria ini. Kedua, perangnya dengan Dragon Palace City juga melanggar kepentingan Bugi, Turtle, dan Little Kuas. Meskipun naga leluhur yang memimpin sekarang, itu bukanlah masalah besar. Sejak mereka ada di sini, kota Istana Naga masih menjadi milik mereka. Gunakan pedang masa depan untuk membunuh Dewa Naga dari dinasti sebelumnya. Namun tak lama setelah sampai, Siyu memang merasakan kejamnya perang mythical. Ras Wind Kirin? Tidak, saat ini, seluruh ras Kirin, ras Phoenix, ras Malaikat, dan ras Iblis sedang diburu oleh cacing luar angkasa di seluruh dunia, dan Dewa Jahat Jurang sedang bersiap untuk memulai perang dengan naga. Kota Istana. Planet biru saat ini, telah sepenuhnya dilahap api perang. Kota Istana Naga. Pada saat ini, kota Istana Naga telah merasakan mendekatnya Laut Abis dan sudah dalam kondisi pertempuran penuh. Bahkan pintu alam mistik Istana Naga telah tertutup rapat. Di bawah pimpinan para jenderal kota Istana Naga, Angkatan Laut Istana Naga. Dibentuk oleh udang dan kepiting yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di Laut Timur. Wilayah. Siyu dan yang lainnya tidak langsung menuju ke alam mistik Istana Naga. Sebaliknya, mereka mencari teman yang disebutkan Ki. Teman dari Istana Naga ini adalah seorang jenderal tentara laut Istana Naga dalam perang ini. Tidak hanya posisinya yang tinggi, tetapi kekuatannya juga cukup bagus, mencapai dewa tingkat tinggi. Siapa ini? Setelah Siyu dan Ki berteleportasi ke alam mistik persiapan pertempuran tempat pihak lain ditempatkan, naga dewa bersisik merah muda dalam budidaya meditasi tiba-tiba melebarkan matanya. Invasi musuh eksternal. Setelah merasakan penyerangnya, Cherry Divine Dragon langsung terkejut. Namun segera, ia merasa bahwa itu bukanlah musuh. Cherry kecil. Ditemani oleh suara yang familiar, Cherry Divine Dragon melihat ke arah peri merah muda yang terbang di atasnya dan berkata dengan terkejut, jadi itu kamu.
Saya bertanya-tanya siapa yang memiliki kemampuan untuk menerobos masuk ke sini. Lama tak jumpa. Qi memandang Cherry Divine Dragon dengan heran. Qi tidak menyangka akan melihatnya lagi suatu hari nanti. Tunggu, siapa dia? Cherry Divine Dragon tiba-tiba menemukan Si Yu, yang mengikuti Qi, dan merasa seperti sedang menghadapi musuh besar. Sangat terkejut. Tadi, bahkan sekarang, sebenarnya tidak merasakan aura apapun di tubuh Si Yu Te. Bahkan jika Si Yu ada di depannya dan dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia tetap tidak merasakan aura apapun. Cherry kecil, jangan gugup. Dia milikku, iya. Qi tidak tahu harus berkata apa, karena tidak ada manusia sama sekali di planet biru, juga tidak ada profesi penjinak binatang. Bab 1749, Turunnya Era Mitos 4. Dia adalah mitra saya yang paling penting, kata Qi. Halo, namaku Si Yu, kata Si Yu sambil berjalan mendekat. Benar-benar, Cherry Divine Dragon memandang Si Yu dengan aneh, tidak percaya bahwa dia bisa mendapatkan kepercayaan seperti itu dari Qi. Lupakan saja, itu tidak penting lagi. Qi, sudah berapa kali ku bilang padamu untuk tidak menggunakan kemampuanmu menerobos ke tempat asing. Ini adalah dunia mistik persiapan. Jika kamu menerobos masuk dengan santai seperti ini, akan sangat mudah terjadi sesuatu. Lagi pula, tahukah kamu situasi saat ini? Kenapa kamu masih berani berlarian? Cacing luar angkasa sedang berburu di mana-mana. Kamu harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi sekarang. Tempat ini, kamu harus segera pergi. Akan segera terjadi perang di sini, dan skalanya sangat besar. Tuan naga leluhur bahkan siap mati dalam pertempuran. Dewa jahat itu datang. Jangan khawatir. Qi menepuk dadanya dan berkata, apakah kamu tidak melihat adanya perubahan pada tubuhku? Dadamu menjadi lebih kecil, kata Cherry Divine Dragon. Qi, Si Yu, kemampuanmu meningkat lagi, tanya naga langit Cherry. Setiap kali kemampuan perjalanan spasial Time Sprite meningkat satu tingkat, tubuhnya akan menyusut sedikit. Orang lain mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sebagai salah satu dari sedikit teman Qi, Cherry Divine Dragon tahu betul. Ya, kata Qi. Aku tidak akan kabur bersamamu. Cherry Divine Dragon menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih harus melindungi kota Istana Naga. Berlari tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Masih ada triliunan kehidupan laut di belakangku. Situasi tragis di wilayah Laut Barat tidak dapat terjadi di sini. Siapa bilang aku akan kabur? Qi menghentakkan kakinya ke udara dengan marah dan berkata, maksudku, aku akan membantumu juga. Mari kita lawan musuh bersama-sama. Berhentilah bercanda, kata Cherry Divine Dragon. Kamu harus segera pergi. Sebagai salah satu teman Qi, tidakkah ia tahu bahwa lelaki kecil di depannya itu sangat pemalu? Karena dia tidak memiliki kekuatan bertarung, begitu dia menghadapi bahaya, Qi akan lari dengan cepat seolah dia terkejut. Dan sekarang, lawannya adalah dewa jahat neraka yang tak terkalahkan di planet biru. Hal ini tidak ada hubungannya dengan Qi sejak awal. Membiarkan Qi pergi adalah pilihan terbaik. Qi berkata, Cherry kecil, apakah kamu memahami nilai dari binatang yang tidak ilmiah? Hah, sains. Naga langit Cherry tertegun. Uhuk-uhuk. Si Yu terbatuk-batuk di sampingnya. Jangan seenaknya memberi saya julukan untuk metode kultivasi saya. Saya seorang bistamer yang baik. Kalian berdua, ayo akhiri obrolan di sini. Musuh sudah ada di sini, kata Si Yu. Cherry Divine Dragon membelalakkan matanya. Ledakan. Alam mistik persiapan bergetar. Di alam mistik, tentara Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya memusatkan 120% perhatian mereka. Namun, tubuh mereka yang gemetar menandai ketakutan mereka. Mengaum. Pada saat ini, naga dewa bersisik merah muda tidak lagi peduli pada Qi dan Si Yu, juga tidak punya waktu untuk peduli. Hal terpenting sekarang adalah menghentikan angkatan laut untuk melawan invasi jurang maut. Adapun Qi, bahkan jika naga leluhur mati dalam pertempuran, itu belum tentu baik-baik saja. Sangat lemah. Petik 2. Di saat yang sama, di sisi lain. Bulu menggunakan kontrol bumi untuk memadatkan batang batu dan memukul cacing luar angkasa yang telah memburu Raswin Kirin sampai mati. Cacing luar angkasa yang mati semuanya lahir dari cacing luar angkasa. Permaisuri. Ada hubungan garis keturunan yang erat antara kedua pihak. Saat cacing-cacing ini mati,
permaisuri cacing di bulan yang jauh dari planet biru terbangun dari kondisi bertelurnya. Ahli warisnya memburu ras langka dari Blue Planet dan mengirim mereka ke bulan. Setelah dia melahapnya, dia melahirkan cacing baru. Kemudian, cacing-cacing ini memasuki pertempuran. Ini adalah metode pertarungannya. Secara umum, melawan planet sekecil itu sudah cukup bahkan dengan kekuatan tempur ahli warisnya. Namun, kali ini, setelah merasakan bahwa ia tiba-tiba terkonsentrasi pada suatu waktu dan sejumlah besar ahli waris serta keturunannya telah meninggal, permaisuri serangga langsung terbangun. Raksasa kosmik. Mengapa raksasa kosmik kedua muncul di planet ini? Sial, pertama ras abis, lalu raksasa kosmik. Mungkinkah informasi keberadaan Time Sprite di planet ini sudah terungkap seluruhnya? Tidak, saya harus pergi ke sana dan melihat situasinya. Aku tidak bisa takut pada mereka lagi. Bab 1750, Informasi Bentuk Kehidupan Kosmik ke-61. Wilayah Laut Timur. Berbagai pasukan Angkatan Laut Istana Naga telah bersiap untuk berperang dari atas hingga bawah lautan. Mereka memandangi laut abis hitam yang tiba-tiba melaju di depan mereka dan menelan ludah mereka dengan gila-gilaan. Itu polusi. Petik 2. Tentara pembersih, bersiaplah. Petik 2. Cherry Divine Dragon berputar-putar di langit dan memandangi gelombang hitam yang bergelombang. Sangat gugup. Itu adalah seorang petarung, tapi pada saat ini, dia juga dipaksa untuk mempelajari skill pembersihan. Saat ini, sebagian besar makhluk laut seperti ini. Ia tidak tahu apakah keterampilan pembersihan asing mereka dapat menahan invasi jurang maut. Mengaum. Terlepas dari berbagai angkatan laut Istana Naga, di lautan, naga dewa biru tua dengan pola emas di punggungnya dan jalinan hitam putih besar di perutnya melonjak ke langit dari wilayah laut Istana Naga. Aura dewa zaman semu tidak diragukan lagi terungkap. Dengan turunnya naga leluhur, aura wilayah laut timur segera meningkat. Namun, itu hanya meningkatkan auranya. Mustahil bagi naga leluhur untuk membantu pasukan ini mencapai invasi jurang maut. Ia ingin mempertahankan semua kekuatannya dan memusatkan seluruh energinya pada dewa jahat jurang yang tak muncul. Orang itu adalah keberadaan yang paling menakutkan. Hanya dengan mengalahkan orang itu ancamannya bisa hilang. Tidak, aku tidak bisa menolak. Tuan Cherry, kami tidak bisa menolak sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? 1 juta angkatan laut di bawah yurisdiksi Cherry Divine Dragon menggunakan gelombang pembersihan bersama-sama untuk mendorong kekuatan pembersihan guna melawan gelombang jurang yang menyerang. Namun, gagal dalam beberapa detik. Situasi ini terjadi di mana-mana. Kehidupan laut di planet biru sama sekali bukan tandingan pasukan jurang maut yang dicemari oleh dewa jahat jurang neraka. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Cherry Divine Dragon juga telah bergabung dengan pasukan pembersih. Tetapi ketika kekuatan pembersihan menyatu, ia tidak berdaya. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat jurang hitam terus menyerang. Mungkinkah, bahkan kota Istana Naga akan ditelan oleh laut abis kali ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah. Saya akan menyerang. Saat pasukan di bawah yurisdiksi Cherry Divine Dragon sangat panik, gelombang merah muda dan putih menyapu lautan. Suara familiar dari Cherry Divine Dragon datang dari langit. Sesaat kemudian, laut abis yang terkorosi dari barat ke timur tiba-tiba berhenti di sana. Aliran waktu menjadi sangat lambat dan hampir berhenti. Kemudian, di bawah kontak fluktuasi merah muda dan putih, air hitam berubah menjadi air laut biru dengan cara yang konyol dan bahkan sulit dipercaya. Faktanya, bentuk kehidupan laut barat yang mendorong laut abis dan dicemari oleh dewa jahat abis juga pulih ke tampilan aslinya di bawah gelombang merah muda dan putih ini. Ia berada di laut dalam keadaan linglung. Kekuatan ini tidak hanya membantu wilayah laut di bawah yurisdiksi Cherry Divine Dragon, tetapi juga mengejutkan tentara Istana Naga yang tak terhitung jumlahnya di wilayah laut sekitarnya. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Cherry Divine Dragon adalah orang pertama yang menyadari kelainan tersebut. Ia memandang ke suatu tempat di langit dengan tidak percaya dan melihat peri merah muda yang sangat kecil memegang payung yang sangat kecil. Dengan gelombang cahaya, fluktuasi waktu berwarna merah muda dan putih mengalir seperti air pasang. Di bawah fluktuasi waktu yang berkepanjangan, dia sangat suci, dan kekuatan sucinya sebesar alam semesta. Kekuatan apa ini? Kata naga langit Cherry dengan tak percaya. Ia melihat ke arah Ki,
yang telah mengembalikan laut abis dan bentuk kehidupan jurang ke keadaan sebelumnya sebelum tercemar oleh gelombang lembut, dan tatapannya sangat terkejut. Ini Qi. Ia tidak ingat Qi menguasai kekuatan seperti itu. Adegan ini tidak hanya mengejutkan teman baik Qi, naga surgawi Cherry, tetapi juga membuat naga leluhur yang berhati-hati di langit tiba-tiba menoleh. Setelah pandangannya tertuju pada Time Sprite, dia juga sangat tidak percaya. Sprite waktu. Itu dia. Tapi bagaimana mungkin, bukankah itu satu-satunya skill yang bisa digunakan Time Sprite? Selain kehendak planet biru, mustahil ada makhluk hidup lain yang bisa menggunakan kekuatan waktu ini. Dan auranya, naga leluhur dengan cepat terkejut saat mengetahui bahwa fluktuasi kekuatan suci dari Sprite waktu, yang awalnya berada di alam dewa tingkat tinggi, sebenarnya tidak kalah dengan itu. Mereka semua berada di puncak alam surgawi yang terkemuka, batas alam surgawi yang sempurna. Apa yang dia alami? Naga leluhur bingung. Saat ini sebenarnya masih ada area yang berwarna hitam dan belum bisa dibalik. Di area ini, dua lampu aneh tiba-tiba menyala. Itu adalah makhluk menakutkan di bawah laut abis. Itu akan segera muncul. Sosoknya perlahan digariskan seperti monster. Bentuknya samar-samar seperti manusia, tapi kepalanya memiliki banyak tentakel seperti gurita. Tubuhnya bersisik, dan memiliki cakar yang besar. Ada juga sepasang sayap panjang dan sempit di belakangnya. Gambar tersebut memiliki beberapa ciri gurita, kelelawar, dan manusia. Ia muncul dari laut abis, menyeret tubuhnya yang buncit dan gemuk, tubuhnya yang besar berwarna hijau terhuyung keluar dari laut yang gelap dan masuk ke dalam pandangan orang, tubuhnya memancarkan gelombang ketakutan yang tak terlukiskan. Jurang Dewa Jahat. Kemunculan Dewa Jahat Jurang membuat naga leluhur sangat gugup, dan juga membuat kehidupan laut yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Melihatnya saja sudah membuat mereka hampir gila. Penjajah, sangat lemah, kata Qi. Di bawah ekspresi tidak percaya semua orang, Qi melambaikan payung kecilnya, dan gelombang spasial yang kuat berubah menjadi gelombang serangan. Dengan ledakan, ia membalikkan Dewa Jahat Jurang Neraka yang baru saja turun. Mengaum. Saat Dewa Jahat Jurang mengaum, naga leluhur dan Cherry, naga surgawi, yang sedang melihat Time Sprite, benar-benar mati rasa.